Kaya nek TIK ta kok ngono kuwi mesti. Iya. Tapi tak kaya ngono iki persis. Iya ta? Kadang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Bowo selaku instruktur di sini dan juga Bapak Ibu guru, rekan dan juga teman senasib kita di hari ini. Semoga kita bisa bersama. Bapak Ibu masih semangat ya? Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Ya, luar biasa. Semoga hari ini kita dapat keluar biasaan. Bapak Ibu, perkenalkan diri saya Daryono dari SMP Negeri 2 Boyolali. Perkenankanlah untuk bercerita tentang pengalaman saya selama mendapat ilmu dari Bapak Heri Bowo. Kemudian ilmu dari Bapak Heri. Ojo ganti jeneng, Pak. Bapak Heri. Pak Heri ini kok. Langsung saja Bapak Ibu. Belum di-on-kan. Iya, Cak. Oke, inilah alur yang saya gunakan nanti adalah alur sesuai dengan perintah, yaitu alur start, yang mana ada situasi, tantangan dan juga aksi maupun refleksi. Kemudian saya bercerita dibagi dengan pendahuluan, yang mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai penggerak utama perubahan saat ini, yaitu mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sedang pengaruhnya pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini memberikan dampak yang begitu besar di masyarakat. Nah, kemudian kita semua sebagai yang menduduki sebagai lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah, memiliki peran penting dalam membentuk siswa menjadi generasi yang masa depan bangsa yang mampu bersaing, salah satunya dalam beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi. Salah satu aspek yang dapat terpengaruh oleh perkembangan teknologi adalah gairah atau motivasi belajar siswa. Berarti tugas kita sebagai seorang guru. Yang saat ini teknologi informasi atau TIK sudah bukan hal asing lagi. Sebagian besar orang itu jika mendengar kata TIK itu langsung berpikir pada benda-benda elektroniknya. Kemudian pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tugas guru, baik pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun tindak lanjut dinilai banyak membantu mempermudah pekerjaan, sehingga guru dapat lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Peningkatan literasi TIK bagi para pendidik merupakan salah satu aspek mendasar dalam menyiapkan SDM pendidik, yaitu mampu mendayagunakan TIK adaptif untuk optimalisasi proses pendidikan di lapangan. Khususnya bagi saya di SMP Negeri Boyolali itu dengan kurikulum merdeka, TIK digunakan sebagai media belajar, memfasilitasi guru, mengembangkan alat peraga, meningkatkan keterampilan untuk meningkatkan pemahaman siswa dari hal yang abstrak menjadi visual dalam rangka meningkatkan gairah belajar siswa. Bapak Ibu, kita mulai dari start, yaitu situasi yang terjadi di belakang ini. Nah, ada yang mana ini saya jadikan sebagai latar belakang. Mengapa praktek baik ini penting untuk dilaporkan dan dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktek ini? Adapun latar belakang masalah dari praktek baik pembelajaran ini diidentifikasikan bahwa akar permasalahannya adalah motivasi dan minat belajar peserta didik masih rendah dalam proses pembelajaran di jam-jam kritis, terutama saat mau pulang sekolah. Itu sangat ramai sekali dikendalikan sulit. Karena apa? Dimungkinkan banyak dari guru-guru yang masih menggunakan metode yang belum menarik bagi siswa. Kebanyakan masih metode ceramah, cerita. Biasanya cerita itu biasanya mengantuk semua. Dari situasi inilah diharapkan penggunaan TK yang secara adaptif itu dapat menjadikan solusi
yaitu untuk mendukung pembelajaran berbasis Project Based Learning (PJBL) dengan metode demonstrasi sebagai inovasi pembelajaran. Yang pertama di sini model pembelajaran Project Based Learning yang didukung pemanfaatan TIK adaptif itu merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Salah satu konsep implementasi kurikulum merdeka yaitu adalah menerapkan proses pembelajaran berbasis project based learning. Sedangkan yang kedua, itu metode pembelajaran demonstrasi itu adalah metode pengajar menggunakan cara memperagakan barang, insiden, aturan serta urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara pribadi juga melalui penggunaan media pedagogik yaitu TIK adaptif yang relevan. Yang ketiga, melalui belajar ini peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna sehingga mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan masalahnya, melakukan inisiatif untuk mengembangkan pendapatnya, menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Bapak Ibu, penggunaan TIK adaptif untuk mendukung kegiatan PJBL ini yaitu dengan metode demonstrasi serta penilaian assessment for learning pada praktik pembelajaran inovatif di sini adalah perlunya persiapan dan kesiapan yang baik dari sisi sarana prasarana. Ini adalah suatu tantangan untuk kita semua, terutama bagi saya sendiri. Yang mana dalam hal ini perlu adanya lab TIK, perlu adanya laboran, perlu adanya komputer yang sudah siap aplikasi yaitu Microsoft Office, didukung dengan jaringan internet yang stabil atau tidak putus, tidak nyambung, dan juga membutuhkan manajemen waktu yang baik dalam pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, yang mana tadi sudah diterangkan oleh Bapak Muhammad Mujair. Oh, ganti meneh toh. Bapak Rohyani bahwa tadi ditanyakan, ternyata jawabannya masih kurang waktu. Begitu ya Pak? Kamu gitu. Kemudian Bapak Ibu, tantangan utama itu adalah eksekusi pengerjaan lembaga kerja peserta didik atau LKPD yang sudah dipersiapkan secara daring melalui media pembelajaran TIK. Itu mulai dari pretest, penugasan, membuat karya dan pengumpulan karya, postes dan lembar survei, itu supaya belajar bisa selesai dengan tepat waktu. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini tentunya karena kita membutuhkan peralatan yang multi kompleks, maka perlu daya dukung yaitu berupa pelibatan dari berbagai aspek. Yang pertama itu tentunya rekan-rekan guru, kemudian kepala sekolah, kemudian tenaga laboran dan tutor pembimbing sebagai pemberi pendapat dan saran agar proses praktek baik ini dilakukan secara optimal. Mungkin berbeda dari Bapak Ibu guru dari tadi, kalau di SMP itu kan punya lab. Saya sendiri sebagai guru mata informatika itu berkecimpung di lab juga. Maka saya juga perlu istilahnya tenaga pendamping yang namanya laboran untuk membantu persiapan tersebut. Oke, Pak. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, langkah-langkahnya pertama yaitu menyusun RPP yang berbasis student centered atau berpusat pada murid yang mengandung unsur literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua yaitu mengkomunikasikan RPP kepada kepala sekolah dan rekan guru sejawat serta pembimbing agar diberikan saran dan rekomendasi supaya RPP itu dapat disusun dengan lebih baik lagi. Kemudian ketiga, memilih model dan metode pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien. Kemudian keempat, membuat media ajar yang menarik menggunakan TIK adaptif. Kelima,